Selamat malam semua. Saya berharap semua sehat, kuat. Eh, Thank you so much buat Pastor Timothy dan juga Evelyn Abraham buat waktunya. Kita masih di bulan masih bicara soal karakter, God's character tentunya. Dan malam ini saya akan share, saya kasih judul God Seeker. Saya akan baca beberapa ayat terlebih dahulu. Sebelumnya boleh kasih saya senyum dikit nggak? Kayaknya semua pada serius. Puji Tuhan ada yang senyum. Sangat menenangkan kalau ada yang senyum. Terima kasih buat senyumnya. Tuhan memberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Banyak orang yang ngasih senyum juga buat saudara semua. Oke, saya akan mulai dengan beberapa ayat. Kenapa kita perlu menjadi orang yang God seeker, pencari Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. I do believe that Musa seorang yang mencari Tuhan, bahkan dia katakan, kalau engkau sendiri enggak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Mazmur 130 ayat yang ke-6, Raja Daud berkata, aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Saya percaya Daud seorang God seeker. Dia merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Bapak saya dulu pernah jadi satpam. Jadi dia cerita, Victor, hal yang paling menyenangkan bagi seorang satpam adalah ketika fajar. Kenapa? Karena artinya bapak saya boleh pulang hari itu karena sudah pagi. Dan Daud menggambarkan bahwa dia merindukan Tuhan lebih dari seorang merindukan fajar. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus adalah God seeker. Daud God seeker. Moses God seeker. Saya temukan siapa diri kita atau seperti apa orang akan melihat diri kita, bahkan orang akan melihat kita ada di level mana, dilihat dari yang pertama, apa yang kita kerjakan. Yang kedua, bagaimana kita mengerjakannya. Tapi yang ketiga adalah mengapa kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Mengapa kita mengerjakan sesuatu jauh lebih penting daripada apa yang kita kerjakan. Dan bagaimana kita mengerjakannya. Karena mengapa kita mengerjakan sesuatu menjelaskan motivasi kita. Apakah kita bergerak by revelation? Apakah kita bergerak by reason? Apakah malam hari ini kita ada di sini, Zoom malam hari ini, apakah karena reason, karena di order, atau karena status, atau karena nggak enak? Atau malam hari ini kita ada di sini lewat Zoom, karena buat kita ini a revelation. Karena Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya untuk kita secara pribadi. Karena Tuhan menyatakan buat kita, kenapa kita perlu ada malam hari ini. Christine Caine katakan, revelation is direction. And direction is so much important than speed. Many are going nowhere. Dikatakan pewahyuan adalah arahan. Dan arahan lebih penting daripada sebuah kecepatan. Dan untuk mendapatkan sebuah revelation,
ada harga yang perlu kita bayar untuk mendapatkannya dan juga untuk mengerjakannya. Apa yang sedang kita bangun malam hari ini? Kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa kita perlu intim dengan Tuhan? Karena your understanding govern receiving. Karena apa yang kita tahu menentukan apa yang kita akan terima. Your understanding govern receiving. Jadi kalau kita tahu 5 ayat, kita akan mendapatkan 5 revelation. Kita akan punya 5 direction. Tapi kalau kita mengembangkan lebih lagi, kita mengetahui 20 ayat katakanlah. Kita akan punya 20 revelation. Dan kita akan punya 20 direction. Why? Because it's not the truth shall make you free. But the truth you know shall make you free. Karena kebenaran enggak memerdekakan kita. Tapi kebenaran yang kita tahu itu akan memerdekakan setiap kita. Your understanding govern receiving. Nah, hari ini saya mau bagi 5 hal. Mengapa kita perlu menjadi God seeker? Yang pertama, karena keintiman dengan Bapa adalah bahan bakar kehidupan. Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kerajinan kita enggak kendor dan roh kita tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan? Kita perlu terhubung dengan Bapa di sorga. Karena keintiman kita adalah bahan bakarnya kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengantarkan seorang pembicara ke Soekarno-Hatta, pulang ke luar negeri. Dan setelah pulang kami sengaja makan di Pacific Place. Nah di sana lagi ada pameran mobil. Mobilnya bagus-bagus. Horsepower-nya tinggi banget lah. Jadi saya sana lihat pameran, terus saya disamperin sama orang yang pelayannya, Pak, mau nyoba? Oh mau dong. Mau lihat? Ya mau dong. Jadi saya dengan iman aja melangkah kayak orang mau beli. Saya masuk ke dalam, duduk, nikmatin, saya ngobrol. Mobilnya dibilang kata si penjaganya, ini mobilnya sangat cepat. Cepat banget. Apalagi di tol sangat cepat. Bapak dari mana Pak? Sedang dari Bandung. Aduh Pak, Bapak pakai mobil ini Pak. Bandung Jakarta cepat. Saya bilang, iya cepat. Kalau enggak macet ya Pak? Iya. Kalau enggak macet, ya cepat. Kalau macet ya sama juga dibilang. Nah waktu saya di dalam mobil, saya lagi coba, Roh Kudus ngomong gini sama saya, Victor, mobil ini tenaganya besar, cepat banget. Tapi mobil ini gak bisa pergi kemanapun kalau dia gak punya bahan bakar. Bahan bakar kehidupan kita adalah keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita mengikuti Tuhan gak membuat kita bebas masalah. Karena kita tahu waktu kita ikut Tuhan, enggak semua teman-teman kita di gereja, semua kayak malaikat. Kadang-kadang Tuhan izinkan teman-teman kita di gereja ada yang bertanduk, ada yang berekor. Dan respon kita menentukan apa kita akan terus dalam Tuhan atau kita mundur atau kita pindah gereja. Sangat ditentukan. Nah, saya punya cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Ada pelajaran dari pohon bambu di Cina. Katanya petani di Cina waktu menanam pohon bambu, tahun pertama enggak terjadi apa-apa. Tahun kedua dikasih air, dikasih pupuk, enggak terjadi apa-apa. Tahun ketiga dikasih air, dikasih pupuk,
nggak terjadi apa-apa. Dan katanya tahun ketiga sangat melemahkan, sangat membuat mereka discouraged. Tahun keempat mereka kasih air lagi, kasih pupuk lagi dan nothing happens. Sangat frustasi. Tahun kelima, waktu mereka setia kasih air, kasih pupuk, tiba-tiba pohon bambu di Cina ini dalam waktu 6 minggu. Dalam waktu 6 minggu bergerak tinggi setinggi 90 feet. Sekitar 27 meter. Apa artinya? Don't give up with your life. Because God never give up on you. Apapun yang sekarang sedang kita usahakan, jangan menyerah. Beri air, beri pupuk, doakan, lakukan hal yang baik. Kita akan lihat tiba-tiba kairosnya Tuhan akan datang buat kita. Sejarah mencatat diperlukan 7 tahun untuk Carey membaptis pertobat pertamanya di India. 7 tahun pelayanan satu orang bertobat. Diperlukan 7 tahun Judson memenangkan murid pertamanya di Burma. 7 tahun satu murid. Diperlukan 7 tahun buat Morrison berdiri lelah untuk satu orang pertama di Cina dimenangkan. 7 tahun. Mereka nggak menyerah hanya buat satu orang. Kok bisa? Karena mereka punya bahan bakar kehidupan. Apa itu? Keintiman mereka dengan Tuhan. Bahkan keintiman kita dengan Tuhan adalah bahan bakar yang membuat kita terus maju ke depan. Enggak membuat kita kembali melihat ke belakang. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Maaf, saya minta maaf ya. Ini saya nggak lagi ngomong kasar. Ini kata Alkitab. Anjing kembali, saya nggak lagi ngomong kasar ya, Bapak Saudara ya. Ini kata Alkitab. Dan ada yang tersinggung ya, jangan ada. Anjing kembali ke muntahnya. Dan babi, ini babi ya, bukan saudara. Ini kata Alkitab, babi. Dan babi kembali ke kubangannya. Kenapa ada orang yang kembali ke kehidupan yang lama? Seperti anjing kembali ke muntahnya. Babi kembali ke kubangannya. Karena mereka enggak punya bahan bakar kehidupan. Satu kali saya ke gereja teman saya, Pastor Zulfi di Boston. Terus kita mau jalan-jalan, jadi kita naik train ke downtown-nya Boston. Waktu kami jalan-jalan, saya lihat di depan saya ada seorang ibu dengan stroller. Terus saya penasaran, itu stroller isinya apa ya? Kok kayaknya dia kayak agak sedikit repot. Pas saya lihat, itu stroller bukan isi orang. Isinya babi. Babinya lucu, warna pink. Babi warna pink gitu di dalam stroller dikasih kacamata, dikasih bondo gitu. Saya ngeliatin dari jauh, saya bilang, kamu bersyukur banget ya tinggal di Boston. Kamu tinggal di Bandung, habis kamu saya makan ya. Ini babinya benar-benar apa ya, ngelihat saya kayak belagu banget ngeliatin saya. Nah, yang menarik. Kami turun di downtown-nya Boston. Waktu kami turun, si ibu itu dorong strollernya yang ada babi itu, babi yang nggak tahu diri itu. Waktu dia jalan, hari itu lagi musim hujan, ada kubangan air. Itu babi yang udah lucu, pakai sepatu, kacamata, pakai bondu. Dia keluar dari strollernya, dia lompat tadi ke kubangan. Saya bilang sama babi itu, kamu kalau mampir ke Soekarno Hatta, Cengkareng, selesai kamu. Tapi kenapa babi kayak gitu? Karena itu babi. Hidup kita, maaf, jangan sampai kayak anjing dan babi yang kembali ke muntah dan ke kubangannya. Kenapa kita kembali ke kehidupan lama kita? Karena kita enggak punya bahan bakar kehidupan yang adalah keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu menjadi God seeker? Karena keintiman dengan Bapa
akan membawa keserupaan. Saya akan baca ayat agak panjang, tapi saya akan bacakan. Ini penting. Mazmur 115 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Jadi ini bagus banget ya. Ini dikasih kesimpulan seperti ini. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Ini prinsip penyembahan. Bahwa kita akan sama dengan siapa dan apa yang kita sembah. Ini prinsipnya. Ternyata keserupaan dimulai dari penyembahan. Karena dibilang seperti itulah jadinya orang-orang yang percaya kepadanya. Penyembahan akan membawa keserupaan. Karena kita akan sama dengan apa dan siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah orang yang perutnya janganlah, nggak bagus. Pokoknya kita akan sama dengan orang-orang yang kita sembah. Nah, satu kali beberapa tahun yang lalu saya dan istri diminta buat mengkonseling satu couple dari Jakarta. Mereka memperkenalkan saya. Jadi saya dan istri ke sana. Waktu kami ngobrol, yang kami konseling ngomong gini, maaf Pak, ini Bapak dan Ibu ini adik kakak ya? Saya bilang, gimana? Ini Pak Victor ini sama Ibu Lydia adik kakak ya? Saya agak semakin nggak mengerti, bagaimana? Maksudnya, jelas kami ini beda, saya bilang. Dari kulit udah beda, dari mata apalagi. Kok Bapak bilang kami adik kakak? Soalnya dari tadi saya lihat Bapak dan Ibu ngobrol, kok mirip banget ya? Kok mirip banget ya? Kok sama banget gerakannya? Kok mirip banget apa ngomongannya? Karena kami suami istri. Saya dan istri saya bersama. Nearness is likeness. Kedekatan akan membawa keserupaan. Hati-hati di sini para suami. Kalau engkau lebih mirip istri orang, ada yang salah. Engkau harus lebih mirip sama istrimu sendiri. Hati-hati para suami. Jangan sampai kita para suami lebih mirip sama istri orang. Berarti kita lebih dekat sama istri orang daripada sama istri sendiri. Tapi saya lihat di sini muka-mukanya semua mirip suami sama mirip istrinya. Berarti di sini semua bagus-bagus. Ya, berarti di sini semua dekat sama istrinya. Karena mukanya semua pada mirip. Ini buat menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Keintiman adalah bahan bakar kehidupan. Nearness is likeness. Keintiman membawa kita serupa dengan Bapa di sorga. Satu kali ada penelitian. Ini penelitiannya tahun 1999, udah cukup lama. Seorang profesor di Harvard menemukan sebuah yang menarik. Dia berkata bahwa jantung itu sistem sarafnya sama dengan otak. Seperti otak, yang namanya jantung memproses informasi. Jantung itu mempunyai kemampuan berpikir seperti otak manusia. Otak manusia mengambil kesimpulan dengan perhitungan. Hati ini, jantung ini dengan perasaan. Seperti otak, jantung itu, hati kita ini mempunyai daya ingat. Seperti otak,
jantung ini mempunyai kemampuan mengingat kejadian. Bahkan gini, hati ini bisa mengingat kejadian secara perasaan. Mereka menemukan penemuan yang luar biasa. Tapi banyak orang yang gak percaya dengan penemuan ini. Sampai akhirnya ada pasien yang umurnya 52 tahun menerima donor dari seorang anak muda yang berumur 17 tahun. Pasien yang berumur 50 tahun ini menyukai lagu klasik. Mozart, Beethoven, pokoknya lagu-lagu klasik. Tapi anak muda yang berumur 17 tahun ini menyukai rock and roll. Rolling Stone, Guns N' Roses, macam-macam lagunya. Akhirnya terjadilah donor. Anak muda ini mendonorkan hatinya, jantungnya ke orang yang berusia 52 tahun ini. Apa yang terjadi? Orang yang berusia 52 tahun ini nggak lagi suka dengan musik klasik. Sukanya apa? Rock and roll. Sukanya Guns N' Roses. Sukanya Rolling Stone. Kenapa? Karena dia sekarang menerima jantung, hati anak muda yang berusia 17 tahun. Apa artinya? Kalau kita menerima hatinya Yesus, harusnya kita ada di irama yang sama, di urgensi yang sama, di kecepatan yang sama, di hati yang sama dengan Tuhan. Enggak seperti apa yang Tuhan katakan di Matius 11 ayat 16 sampai 17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Tuhan Yesus lagi ngasih gambaran bahwa generasi itu hari itu nggak ada di irama, di kecepatan, di urgensi, di halaman yang sama dengan Bapa di sorga. Saya berdoa setiap kali kita menyembah Tuhan, kita memberikan ruang untuk Tuhan menaruhkan hatinya buat kita. Tapi yang ketiga, keintiman dengan Bapa membawa pelipat gandaan. Dulu sebelum menikah, setelah menikah, hanya ada saya dan istri saya di rumah. Selama 3 tahun, hanya ada saya dan istri saya. Tahun keempat, ada satu orang baru, namanya Audrey. 3 tahun kemudian, muncul lagi orang baru, namanya Nicole. 2 anak ini muncul dari mana? Dari batu. Tentu bukan dari batu. 2 anak ini muncul karena saya berhubungan intim dengan istri saya. Karena saya berhubungan intim dengan istri saya, puji Tuhan, lahirlah 2 anak ini. Ini enggak pakai sulap, simsalabim, tiba-tiba perut istri saya membesar. Enggak. Puji Tuhan, kami berhubungan intim, lahirlah anak. Ini yang saya percaya. Keintiman kita dengan Bapa di sorga akan membuat hati kita ini menjadi rahim yang terbuka. Untuk Bapa taruhkan benih-benih jiwa di hati kita. Efesus 5 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Koma. Rahasia ini besar. Kenapa rahasia ini besar? Karena ketika seorang pria dan seorang istri bersatu daging, maka kita akan lihat gak lama kemudian, mungkin 9 bulan kemudian, akan ada satu pribadi baru yang ada dalam hidup mereka. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ternyata
waktu kita berhubungan intim dengan Bapa di sorga. Waktu kita berseroh dengan Bapa di sorga. Bapa itu akan menaruhkan benih jiwa di hati kita. Hati kita itu akan rasa enggak nyaman. Waktu kita ke gereja ingat, oh ini enggak datang hari ini ya. Oh ini enggak datang hari ini ya. Bahkan hati kita itu tahu kalau kita ke gereja ada orang yang duduk sendirian. Mungkin ini dia baru pertama kali hadir. Kita itu enggak tahan buat menghampiri, buat tanya rumahnya di mana, udah ikut komunitas sebelum. Kita enggak tahan. Kenapa? Bukan karena disuruh. Tapi karena hati kita intim dengan Bapa di sorga. Tommy Teni ngomong gini. If you are not seek his heart, you will lose his heart. Kalau kita nggak cari hatinya Tuhan, kita akan kehilangan hatinya Tuhan. Manifestasi orang yang nggak punya hati. Orang yang nggak punya hati selalu kelebihan alasan. Orang yang punya hati selalu punya banyak cara. Orang yang nggak punya hati sekalipun mengerjakan pekerjaan yang kecil dan ringan akan seperti mengerjakan pekerjaan yang besar dan berat. Orang yang nggak punya hati akan bergerak lamban. Tapi orang yang punya hati akan bergerak dengan cepat. Saya sungguh berdoa setiap kita malam hari ini benar-benar cari hatinya Tuhan. Waktu kita cari hatinya Tuhan, kita akan mendapatkan hatinya Tuhan. Yang keempat, keintiman dengan Bapa akan memberikan arahan dalam kehidupan. Nah, saya mau kita lihat satu buah video klip yang menarik. Bahasanya menarik, silakan. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Thank you, Sam. Buat saya ini menarik setiap kali saya lihat video klip ini. Karena domba itu tahu banget mana yang suara gembalanya. Ada manggil cika 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 cika, dia nggak dengar. Ada manggil apa, dia nggak dengar. Tapi waktu gembalanya suaranya dia udah tahu dengan pasti.
Itu suara gembalanya. Hari Senin kemarin, karena itu hari libur saya suka pakai buat jemput anak-anak saya ke sekolah. Waktu saya jemputnya lebih awal 1 jam. Terus tiba-tiba ada segerombolan anak-anak lewat depan mobil saya pakai baju seragam, baju olahraga. Di antara sekitar 40 anak. Saya tuh tahu banget di salah satu 40 anak ini ada anak saya. Tanpa saya lihat ke belakang, saya masih di dalam mobil, saya tahu ini pasti ada anak saya. Saya udah yakin banget. Terus tiba-tiba anak saya melintasi mobil saya. Dia ngomongin gini ke temannya, "Hey guys, this is my car. Hey guys, this is my car." Terus saya buka jendelanya, "Daddy, Andre, ini your daddy." Perlu dia tuh bener kan? "This is my car." Dia bilang gitu. Cuman tanpa saya turun dari mobil, tanpa saya keluar dari mobil, di antara 40 anak yang ramai itu, saya udah yakin tuh, pasti di salah satu ada anak saya. Kok bisa? Karena saya dekat dengan anak saya. Saya tahu kok dari 40 anak itu mana yang suara anak saya. Gembala tadi, domba tadi tahu kok mana yang adalah gembalanya. Dia tahu. Kok bisa tahu? Karena ada keintiman. Saya tahu dari sejak kita bangun pagi, ada begitu banyak suara yang masuk. Suara di Instagram, suara di rekening BCA, suara di TikTok, suara di Zoom, ada banyak suara. Karena saya punya istri saya punya kebiasaan, setelah satu lihat rekening BCA, saya bilang, "Say, kenapa dilihat lagi, Say? Rekening BCA-nya, Say. Gak nama-nama juga, Say. Enggak, lihat aja, sepatu ada yang transfer. Enggak, saya tenang aja, Say." Tapi setiap pagi, bukan kita udah hitung berapa keuangan kita hari ini, lihat Instagram, lihat banyak hal. Setiap hari ada begitu banyak suara yang masuk. Bisa nggak kita, kayak tadi domba tadi, ada banyak suara dari so many direction. Tapi dia tahu mana direction yang dari Bapa di sorga. Data perang Amerika Serikat. Di perang Afghanistan, jumlah tentara Amerika yang meninggal itu 1.334 orang. Ini yang terdata. Waktu perang di Pearl Harbor, jumlah tentara Amerika yang meninggal itu 2.403 orang. Waktu perang Irak, mungkin masih ingat ya, ada Jenderal Zhukov itu. Tentara Amerika yang meninggal 17.000. Tapi waktu perang Vietnam yang terdata, jumlah tentara Amerika yang meninggal 58.195 orang. Paling banyak di perang Vietnam. Jenderal Westmoreland ngomong gini, penyebab kekalahan Amerika di Vietnam karena mereka nggak tahu siapa musuhnya dan nggak tahu untuk apa mereka berperang. Orang yang bingung gampang ditipu. Dan orang yang gampang ditipu gampang dikalahkan. Mari kita mendengar. Di antara begitu banyak suara. Mari kita intim dengan Bapa. Supaya apa? Supaya kita dengar direction-nya. Saya punya habit waktu me time saya sama Tuhan jam 10 malam. Jam 10 malam itu anak saya udah tidur. Biasanya kalau udah nggak ada homework, istri udah tidur. Jam 10 malam itu saya biasanya nggak sendirian seteduhnya, saya dengar lagu. Kalau jam 10 malam, karena semua suara udah mati, volume suara musik saya cukup di angka 9 tuh udah keras banget. Kenapa? Karena yang lainnya udah gak ada suara. Tapi kalau di pagi, di siang, saya nyalakan volume 10, kayak nggak kedengeran, kayak kecil tuh volumenya. Kenapa? Karena banyak suara. Bapak Ibu Saudara,
kita perlu mengecilkan banyak suara. Supaya kita mendengar suara Tuhan. Kadang kita nggak bisa dengar suara Tuhan karena ada begitu banyak suara sekeliling kita. Kita perlu mengecilkan semua suara. Biarkan suara Tuhan yang besar. Untuk apa? Untuk kita menemukan God's direction. Kejadian 6 ayat 9. Inilah cerita Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tak bercela di antara bangsa manusia pada masanya. Seorang yang hidup menurut kehendak Allah. Kisah Rasul 13 ayat ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nuh mengerjakan kehendak Tuhan. Daud mengerjakan kehendak Tuhan. Kenapa? Mereka intim. You cannot expect God result if you don't walk in God's way. Mari berjalan dalam kehendaknya. Supaya kita mendapatkan God's result dalam kita. Karena good way berbeda dengan his way. Karena good way belum tentu right way. Mari hidup dengan his way, not my way. Karena good way is talking about my purpose, to fulfill my purpose with my strength. But his way is talking his purpose to fulfill his purpose and with his strength. Yang kelima, keintiman dengan Bapa akan membawa kekuatan. Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Bahasa aslinya kafah. Kafah artinya melilitkan diri kita pada sesuatu yang kuat. Seperti kuda yang dililitkan tali kekangnya pada tiang agar kuda itu nggak berlari. Itulah kafah. Jadi kafah itu melilitkan diri kita pada sesuatu yang lebih besar dari kekuatan kita. Siapa dia? Tuhan. Jadi waktu dikatakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan mengerjakan hal yang pasif. Menanti-nantikan Tuhan di sini adalah melilitkan diri kita pada satu kekuatan yang lebih besar. Siapa dia? Dialah Tuhan. Dan waktu kita kafah, waktu kita melilitkan diri kita pada sesuatu yang lebih kuat dari kita, waktu kita kafah, maka kita akan mendapatkan bahasa aslinya exchange, yaitu pertukaran. Kita akan menanggalkan kekuatan manusia yang terbatas dan kita mengenakan kekuatan Bapa yang tidak terbatas. Itu arti dari tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Waktu kita kafah akan terjadi exchange, pertukaran kekuatan. Kita menanggalkan kekuatan kita yang terbatas, kita mengenakan kekuatan Tuhan yang enggak terbatas. Mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena itu akan memberikan kita direction. Burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai usia hampir 70 tahun. Ini hampir cukup tua nih, 70 tahun. Hebat banget ya burung Raja Wali. Bagaimana Raja Wali
bisa hidup sampai 70 tahun. Itu adalah sebuah pilihan. Karena waktu dia mencapai umur 40 tahun, maka Raja Wali itu perlu bertransformasi di usia dia yang ke-40 tahun. Kenapa? Karena di usia dia 40 tahun, Raja Wali paruhnya akan bengkok dan panjang hingga mencapai ke lehernya, sehingga ia sulit untuk makan. Cakarnya sudah nggak tajam, bahkan bulu pada sayap badannya sangat tebal sehingga dia nggak bisa terbang. Jadi kalau Raja Wali mau hidup buat 30 tahun ke depan, dia akan naik ke puncak yang paling tinggi. Dia akan gunakan paruh kukunya yang tersisa ini mencabik-cabik bulunya, sakit banget sehingga tumbuh bulu yang baru. Dia akan gunakan paruhnya mencabut kukunya sehingga tumbuh kuku yang baru. Dia akan benturkan paruhnya ke karang di puncak gunung untuk patah sehingga muncul paruh yang baru. Waktu dia bertransformasi, dia harus naik ke gunung yang lebih tinggi lagi. Waktu dia bertransformasi, dia harus naik ke puncak gunung yang sangat tinggi. Gak ada orang yang bisa ke sana. Gak ada satu binatang pun yang bisa ke sana. What's the point? Waktu kita mau mengalami perubahan hidup, kita perlu naik ke gunungnya Tuhan. Kita perlu naik ke hadiratnya Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Kita perlu mengalami perubahan hidup di dalamnya. Satu-satunya burung gagak yang paling berani menyerang burung Raja Wali. Waktu burung gagak menyerang burung Raja Wali ada di kepalanya, burung Raja Wali nggak rempong, dia tenang banget. Dia akan naik tinggi, semakin tinggi. Waktu dia naik semakin tinggi, lapisan udara makin tipis, paru-paru burung gagak nggak kuat dan dia akan terjatuh. Burung Raja Wali tetap terbang. Kita perlu naik ke gunungnya Tuhan untuk menyingkirkan semua suara-suara yang coba ditaruhkan di kepala kita. Yang terakhir, katakan puji Tuhan, ini yang terakhir. Yang keenam, yang terakhir kelima, keintiman dengan Bapa akan membawa perubahan hidup. Perubahan hidup selalu dimulai dengan perjumpaan Tuhan secara pribadi di dalam hadiratnya. Kejadian 35 ayat yang ke-10 berkata, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Hanya dalam hadirat Tuhan seseorang mengalami perubahan hidup. Yakub penipu menjadi Israel, pendekarnya Tuhan. Simon, rumput yang bergoyang, menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Saul menjadi Paulus. Jika kita menyembah Allah, maka saya percaya gini, hadiratnya itu akan menentukan kita. Hadirat di mana kita berada akan menentukan sikap kita, perilaku kita, bahkan kepribadian kita. Jika kita menyembah Tuhan, maka saya percaya hadiratnya itu akan mengubahkan kita serupa dengan Tuhan. Sikap dan perilaku, bahkan kepribadian kita berubah. Satu kali anak rohani saya, dia kasih hadiah saya ulang tahun. Saya dibawa liburan ke Inggris, ke UK. Pas di hari saya ulang tahun, dia ajak saya makan di sebuah restoran. Restoran Jimmy Oliver hari itu. Dia ajak saya makan di sana. Seumur-umur, saya nggak pernah makan dress up kayak mau ke gereja. Seumur-umur, saya nggak pernah makan di restoran pakai baju rapi. Seumur-umur,
Saya nggak pernah kalau saya makan di restoran, saya pakai sepatu rapi, istri saya pakai dress, nggak pernah. Seumur saya nggak pernah. Saya kalau makan ya makan aja, pakai baju seadanya. Tapi kali itu dikasih tahu sama anak saya, Pastor Victor, ini kita mau kasih hadiah, kita mau makan di sini, Pastor, tolong ya jangan pakai kaos, jangan pakai sepatu biasa, jangan yang rapi Pastor ya, pakai jas. Ini kan kita hanya makan, saya bilang. Kenapa pakai jas? Udah Pastor, jangan banyak omong, percaya aja. Ya, Pastor ikut aja. Karena Pastor belum pernah ke sana, ya. Jadi saya sambil prepare, saya pikir ini ngapain ya makan pakai jas kayak mau ke undangan aja. Tapi saya nurut aja. Dan waktu saya ke sana, hampir semua yang makan pakai jas. Malah pas saya lihat ke diri saya, baju saya yang paling kucel. Yang lain bajunya lebih rapi-rapi. Pakai dress, pakai suit, pakai keren. Kenapa? Karena makannya di Jamie Oliver. Saya disuruh makan, makanan saya dikasih makan steak yang udah diolah selama 2 minggu. Saya nanya, ini berapa harganya? Saya tanya, berapa harganya bro? Pastor Victor gak usah makan, percaya aja. Makan aja. Enggak, saya pengen tahu berapa harganya, saya bilang. Akhirnya saya lihat di menunya, saya kaget. Karena harganya seharga satu sepeda motor. Saya bilang ini enggak salah nih, saya bilang. Enggak Pastor, makan aja. Ini enggak berdosa, enggak, makan aja. Kayaknya Pastor udah kelamaan susah ya katanya. Pastor ini makan aja, jangan banyak omong, makan aja. Waktu saya makan, emang tuh makan enak banget. Waktu saya makan, sorga terbuka, langit terbuka. Waktu saya makan, saya lihat malaikat Tuhan menari-nari atas saya. Saya bahasa roh nggak pernah berhenti, saya bahasa roh langsung lancar. Bahasa roh saya banyak kosakata baru. Tapi saya lihat waktu saya makan, orangnya gaya-gaya, gagah-gagah. Karena ternyata tempat di mana kita ada akan menentukan bagaimana kita bersikap. Karena ternyata tempat di mana kita ada akan menentukan seperti apa perilaku kita. Ternyata tempat di mana kita ada akan mengubahkan kepribadian kita. Beberapa waktu yang lalu, saya dulu sering banget makan nasi goreng di pinggir jalan. Saya udah lama banget, jadi saya ajak anak-anak saya bilang ini, yuk temenin saya. Saya pengen banget nih makan nasi goreng di pinggir jalan, di pinggir-pinggir ruko-ruko gitu. Saya makan. Waktu saya makan nasi goreng di pinggir jalan, saya nggak pakai jas. Waktu saya makan nasi goreng di pinggir jalan, bahkan saya nggak pakai sepatu. Saya pakai sandal jepit, celana pendek, makan di bawah ruko, makan. Karena saya kangen masa lalu. Saya makan, saya bilang Pak, nasi gorengnya pakai telur. Setelah itu minta tambahan 2 telur Pak. Sama Pak yang orang ini juga. Waktu saya bayar kaget. 30.000, astaga. Enggak ada pajak. Minum teh sepuasnya. 30.000, 2 porsi, astaga. Dan waktu saya pulang, 3 hari saya diare. Saya hampir diopnam ke rumah sakit hari itu. Tapi tempat di mana kita ada akan menentukan bagaimana kita bersikap. Sikap dan kepribadian seseorang berubah tergantung pada tempat ia berada atau siapa yang ada di sana. Kalau kita tahu siapa yang ada di sana, kalau kita tahu kita lagi dalam hadiratnya, kalau kita tahu sikap dan kepribadian kita akan berubah. So, Pastor Victor, bisa nggak ngomong lebih rinci lagi? Apa maksudnya intimacy with God? Intimacy with God is your spiritual discipline. Prayer, speak in tongue, meditation the word of God, fasting, praise and worship. Mari kita bangun kehidupan kita di 5 area ini. Prayer,
speak in tongue, meditation the word of God, fasting and praise and worship. Waktu kita bangun 5 kehidupan kita di area kehidupan ini, saya percaya sikap dan kepribadian kita akan berubah. Hidup cuma sekali, perhatikan bagaimana kita hidup. Mati cuma sekali, perhatikan bagaimana cara kita mati. Apapun gelar kita, apapun status kita, kerinduan saya, di batu nisan setiap kita ada tulisan orang yang sudah mengerjakan, menggenapkan kehendak Tuhan. Where is your heart? Apakah hari ini kita ada di irama yang sama dengan Tuhan? Urgensi yang sama dengan Tuhan? Halaman yang sama dengan Tuhan? Kecepatan yang sama dengan hati Tuhan? Where is your heart? Dan hanya dengan keintiman dengan Tuhan, kita akan mendapatkan, menemukan hatinya Tuhan. 5 hal yang hari ini kita pelajari menjadi God seeker, menjadi adalah orang yang mengejar keintiman dengan Bapa di sorga. Yang pertama, keintiman dengan Bapa adalah bahan bakar kehidupan. Yang kedua, keintiman dengan Bapa akan membawa keserupaan. Yang ketiga, keintiman dengan Bapa membawa pelipat gandaan. Yang keempat, keintiman dengan Bapa akan memberikan arahan dalam kehidupan. Yang kelima, keintiman dengan Bapa akan memberikan apa yang kelima? Ya. Apa? Oh, perubahan, betul, perubahan, arahan dalam kehidupan. Yang kelima, keintiman dan Bapa membawa kekuatan baru. Itu dari saya. Sebelum saya selesai, boleh nggak kasih tepuk tangan ke yang nggak kelihatan? Ada Sam di sini, ada Davin yang menemani saya di kantor. Thank you. Mereka nggak kelihatan, tapi nggak ada, tanpa mereka saya nggak ada semaksimal untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan. Thank you, Pastor Timothy. Thank you, Pastor Abraham. Thank you so much. God bless you. Sampai ketemu hari Minggu.